Rumah yang retak saat hujan datang. Hujan turun sejak sore. Rintiknya memukul atap rumah kecil di ujung gang, seperti seseorang yang sedang mengetuk pintu berkali-kali, meminta masuk. Di dapur sempit itu, Rania berdiri sendirian sambil mengaduk sayur bening yang bahkan tak lagi berisi wortel. Hanya bayam dan garam seadanya. Tangannya gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena ia baru saja menjual cincin pernikahannya pagi tadi demi membeli beras. Di ruang tengah, putrinya yang berusia 6 tahun, Nala, tertidur memeluk boneka kelinci lusuh. Sesekali anak kecil itu batuk panjang sampai tubuh mungilnya bergetar. Rania menoleh pelan. Matanya basah. Dokter bilang paru-paru Nala lemah dan harus segera dibawa berobat ke kota. Tapi biaya pemeriksaannya saja lebih besar daripada penghasilan suaminya selama 2 bulan. Jam dinding menunjukkan pukul 10 malam. Suaminya belum pulang. Lagi. Padahal tadi siang Arga berjanji akan membawa uang gaji. Rania duduk di kursi kayu sambil menatap pintu. Ia masih percaya. Meski seluruh tetangga mulai berbisik kalau Arga sering terlihat bersama perempuan lain. Suamimu sekarang sering nongkrong sama cewek salon itu. Kasian kamu, Ran. Laki-laki kalau sudah kenal perempuan lain biasanya lupa rumah. Tapi Rania selalu membela suaminya. Arga capek kerja. Itu cuma fitnah. Suami saya orang baik. Padahal jauh di dalam hatinya, ia mulai takut. Jam 11 malam, pintu akhirnya terbuka. Arga masuk dengan langkah sempoyongan dan bau alkohol yang menusuk. Rania berdiri cepat. Mas, uang gajinya mana? Nala demam lagi. Arga melempar amplop tipis ke meja. Rania membukanya. Kosong. Hanya ada 2 lembar uang 10.000. Wajah Rania pucat. Mas, ini cuma 20.000. Arga melepas jaket sambil duduk kasar di sofa. Ya terus kenapa? Katanya gaji mas minggu ini cair. Banyak kebutuhan. Kebutuhan apa? Suara Rania mulai pecah. Anak kita sakit, Mas. Arga tiba-tiba membentak. Aku juga pusing. Nala terbangun dan menangis ketakutan. Rania spontan memeluk anaknya. Air matanya jatuh satu-satu. Mas, aku mohon, kita bawa Nala ke rumah sakit. Arga diam beberapa detik, lalu berkata dingin. Kalau memang sakit ya biar aja. Rania membekuk. Ia menatap suaminya seolah sedang melihat orang asing. Apa maksud, Mas? Arga menyalakan rokok. Asal kamu tahu, aku capek hidup miskin begini. Maksudnya? Aku nyesal nikah sama kamu. Kalimat itu menghantam Rania lebih keras daripada tamparan. Ia menutup mulutnya sambil menangis tanpa suara. 6 tahun menikah. Menemani suaminya dari nol. Menjual motor warisan ayahnya demi modal usaha Arga. Tidak pernah membeli baju baru. Tidak pernah menuntut apapun. Dan malam itu, ia dibayar dengan penyesalan. Besok paginya, Arga pergi tanpa pamit. Rania mencoba menghubunginya berkali-kali. Tidak aktif. Sampai siang, sampai malam, sampai 3 hari. Arga hilang. Tetangga mulai datang membawa kabar yang lebih buruk. Rania, sabar ya. Aku lihat Arga pergi sama perempuan. Katanya mereka kabur ke kota. Dunia Rania runtuh. Tapi ia tidak punya waktu untuk hancur. Karena Nala makin sesak napas. Malam itu, hujan kembali turun. Rania menggendong anaknya menuju klinik dengan berjalan kaki hampir 3 kilometer karena tak punya ongkos. Bajunya basah kuyup. Sandalnya putus di tengah jalan. Tapi ia tetap berjalan sambil menangis. Bertahan ya, Nak. Sebentar lagi sampai. Namun tepat
Di depan klinik, tubuh kecil Nala tiba-tiba lemas. Nala? Tidak ada jawaban. Nala, jangan bercanda. Kepala anak itu jatuh di bahunya. Tangannya dingin. Nala! Jeritan Rania pecah di tengah hujan. Orang-orang berlarian mendekat. Dokter keluar. Terlambat. Nala meninggal di pelukan ibunya. Malam itu juga, dunia Rania ikut mati. 3 minggu kemudian, Arga pulang. Bukan karena menyesal, tapi karena perempuan yang dibawanya kabur membawa seluruh uangnya. Saat masuk rumah, ia mendapati suasana sunyi. Tidak ada suara Nala. Tidak ada aroma masakan. Tidak ada Rania menyambut di depan pintu. Yang ada hanya foto kecil anaknya di meja, dengan pita hitam di sudut bingkai. Tubuh Arga langsung lemas. Tangannya gemetar. Tetangga datang dan menatapnya penuh kebencian. Sekarang kamu pulang. Anakmu mati waktu kamu sibuk sama perempuan lain. Arga terduduk. Ia menangis histeris untuk pertama kalinya. Enggak mungkin. Ia mencari Rania ke seluruh rumah. Tidak ada. Di kamar hanya tersisa secarik surat. Tulisan tangan Rania bergetar. Mas, aku pernah mencintaimu lebih dari diriku sendiri. Tapi malam saat kamu bilang menyesal menikah denganku, sesuatu di dalam diriku ikut mati. Nala pergi sambil terus memanggil ayahnya. Sampai napas terakhirnya, dia masih menunggu Mas pulang. Sekarang aku pergi. Bukan karena aku membencimu, tapi karena rumah ini terlalu penuh luka. Semoga suatu hari nanti, rasa kehilangan ini menghukummu lebih lama daripada kematian menghukum kami. Arga meraung sambil memeluk surat itu. Tetangga hanya diam. Tidak ada yang iba. Karena beberapa penyesalan memang datang terlambat. 2 tahun berlalu. Arga berubah jadi pria berantakan. Ia tinggal sendirian. Rumahnya lembab dan kotor. Setiap malam ia mabuk sambil menatap foto anaknya. Orang-orang sering melihatnya bicara sendiri. Kadang tertawa, kadang menangis, kadang memanggil nama Nala di depan rumah saat hujan turun. Sampai suatu malam, ada ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Arga membuka pintu perlahan, dan tubuhnya langsung membeku. Rania berdiri di depan rumah. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, matanya kosong. Arga langsung menangis. Ran, maafin aku. Aku salah. Aku hancur tanpa kalian. Rania tersenyum tipis. Tapi senyum itu terasa aneh. Dingin. Mas masih ingat malam waktu Nala meninggal? Arga mengangguk sambil sesenggukan. Aku tiap malam ingat itu. Air mata Rania jatuh perlahan. Aku juga. Lalu ia berkata lirih. Bedanya, aku tidak pernah benar-benar pergi dari rumah ini. Arga terdiam. Jantungnya berdegup keras. Maksud kamu apa? Rania menatap lurus ke matanya. Dan untuk pertama kalinya, Arga sadar. Baju yang dipakai Rania malam itu adalah baju yang sama saat pemakaman Nala. Basah, penuh lumpur, kulitnya pucat kebiruan. Arga mundur perlahan, tubuhnya gemetar hebat. Rania tersenyum sambil menangis. Aku menyusul Nala seminggu setelah pergi dari sini. Petir menyambar, lampu rumah padam, dan suara Rania terdengar untuk terakhir kalinya. Sekarang, tinggal Mas yang belum selesai dihukum. Keesokan paginya, warga menemukan Arga meninggal sendirian di rumahnya, memeluk foto istri dan anaknya, dengan wajah penuh air mata. Dan sejak malam itu, kalau hujan turun terlalu deras di ujung gang itu,
warga sering mendengar suara anak kecil memanggil, "Ayah!"